Keseluruhan. Ya, semua strukturnya kamu jelasin. Ya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik. Kalau selamat pagi semuanya jawabnya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, silakan ketua kelas memimpin baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absensi terlebih dahulu. Ya, siapa yang tidak hadir pagi ini? Rian, terus Cantika. Agar kita lebih semangat, kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya sama seperti minggu yang lalu. Jika Ibu bilang angka 3, tepuk tangan 1 kali. Jika Ibu bilang 3, tepuk tangan 1 kali. Ibu bilang 1, tepuk tangannya 3 kali. 3, 1, 1, 3. Ya. Jika ada yang salah, apakah ada yang diberi sanksi? Apa sanksinya? Apa? Nyanyi katanya. Nyanyi, boleh nyanyi apa aja. Boleh lagu anak-anak, boleh lagu wajib ya. Kan seru kalau ada temennya yang nyanyi ya. Nanti kalian yang tepuk tangan. Boleh kan? Iya. Biar semangat. Yang males-males biar semangat ya. Kalau belajarnya semangat, otaknya semangat, menerima pembelajaran juga semangat. Siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1, 3. Ais. Rahel nyanyi, yang lain boleh dulu. Pelangi. PR-nya dibuka semuanya, nanti Ibu akan cek. Iya dong. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang cara membuat cerpen menjadi sebuah teks prosedur yang runtut, begitu kan ya? Ya, kemarin kalian sudah catat cara-caranya bagaimana? Ya, salah satunya ada ya, cara membuat teks prosedur dari cerpen. Langkah pertamanya yaitu kalian baca keseluruhan cerpen, pahami isi dari cerpen yang akan kalian buat prosedur. Setelah kalian pahami, kalian pilih bagian yang akan digunakan. Pilih bagian yang akan digunakan dari prosedur tadi. Ya, prosedurnya tadi intinya tentang apa, temanya apa, kamu simpan. Nanti bisa kamu gunakan sebagai judulnya. Ya, setelah kalian baca, kalian pahami, lalu kalian cari informasi yang pentingnya. Informasi yang penting yang bagaimana? Ada nggak bahan-bahan dari cerpen tadi? Ada nggak alat-alat dari cerpen tadi? Ya, setelah kalian menemukan bahannya, alatnya, lalu kalian tentukan langkah-langkah yang ada dalam cerpen tadi. Informasi yang
penting. Catat informasi yang penting dari cerpen untuk menyusun teks prosedur. Setelah kalian mencari tadi informasi-informasi yang penting, kalian langkah selanjutnya yaitu apa? Menyusun, ya. Menyusun teks dalam menyusun teks prosedur yaitu kalian tentukan dulu judulnya. Harus ada judulnya terlebih dahulu. Baik itu teks prosedurnya, prosedur yang melakukan sesuatu ataupun prosedur dalam membuat sesuatu. Ya, kalian tentukan judulnya. Setelah kalian tentukan judulnya, kalian tentukan tujuannya. Tujuannya bagaimana? Tadi kalian dalam membuat prosedur tadi. Contohnya kemarin apa? Kalian yang membuat mie skutel gitu ya. Kemarin kan kalian membuat mie skutel. Rencananya tokoh aku ingin membuat makaroni skutel karena bahan-bahannya tidak ada dan makaroni skutel itu terbilang bahannya mahal, maka langkah selanjutnya karena aku tidak memiliki uang, maka ketemulah Indomie sehingga dibuatlah mie skutel ya. Kemarin kan ditemukan bahan-bahannya, ada mie, ada daun bawang, kemudian ada wortel, lalu ada apa lagi? Telur, terus garam ya. Itu bahan-bahannya. Alat-alatnya apa? Bisa penggorengan, bisa adukan, bisa baskom atau mangkok. Itu masuknya ke dalam alat. Alat itu sesuatu yang bisa digunakan. Kalau bahan-bahan itu produknya, produk yang akan diolah itu bahan-bahannya itu disebutnya prosedur dalam membuat sesuatu. Berbeda lagi kalau prosedur melakukan sesuatu. Prosedur melakukan sesuatu yang bagaimana? Misalnya kalian ingin merestart sebuah ponsel. Berarti apa? Kalian melakukan sebuah perbuatan atau pekerjaan merestart sebuah ponsel. Langkah-langkahnya bagaimana untuk merestart ponsel? Itu kan ada tahap-tahapnya kan, step-stepnya. Berarti apa? Itu disebutnya prosedur atau sesuatu disebutnya prosedur melakukan sesuatu ya, bukan pembuatan sesuatu. Harus bisa membedakan antara prosedur pembuatan dan prosedur melakukan sesuatu. Yang contohnya apa tujuannya? Membuat mie skutel dengan bahan yang ekonomis. Misalnya boleh tujuannya kamu tulis membuat mie skutel dengan bahan ekonomis. Tulis tujuannya seperti itu ya. Setelah tujuan ditulis, kalian tentukan bahannya. Bahannya yang tadi Ibu sebutkan, ada Indomie, telur, wortel, dan daun bawang. Kemudian alat-alatnya kamu sebutkan. Setelah alatnya disebutkan, kalian tulis langkah-langkah pembuatannya. Kemarin langkah-langkah pembuatannya ditugaskan menjadi PR. Sekarang Ibu mau lihat PR-nya. Ya, ada yang mengalami kesulitan nggak dalam menyusun langkah-langkahnya? Ya, kesulitannya apa? Capek deh. Mana? Ya, rebus, potong, benar. Tambahkan bumbu, ya benar. Tambahkan. Ini jangan lalu tidak lupa telur. Jangan telur, tambahkan telur untuk merekatkan, begitu perintahnya ya. Ini biar menjadi kalimat imperatif. Ya. Kemudian goreng minyak, benar. Hidangkan, benar. Mana? Apa ini? Bungkus mie instan, rebus. Ini jangan begitu. Langsung ke perintah ya. Rebus mie instan lalu angkat tanpa bumbu. Begitu. Ya. Itunya dibuat step-step jadi satu gitu, Nak. Kamu poin-poinnya aja yang diambil. Rebus mie instan, kemudian taruh dalam wadah. Terus kemudian tuangkan tadi wortel sama daun bawang, kan kemarin ada perintah disuruh motong kan. Potong wortel, daun bawang sesuai ukuran mie. Setelah itu campurkan pada mie yang sudah matang. Setelah itu masukkan telur sebagai perekat. Gitu ya, dibuat satu-satu gitu, strip-strip. Dibuat strip-strip satu-satu langkahnya. Ya. Itu Madinah, itu udah benar Madinah. Ini ada kesalahan satu. Coba kamu kenapa nggak ngerjain? Nggak boleh begitu ya. Kalau ada tugas harus dikerjakan. Mana?
Campurkan semua bahan, campurkannya di depan, Nak. Campurkan semua bahan, ini kamu kebalik. Mana? Sama. Belum. Tulis juga belum, nggak boleh begitu. Apa? Dihapus. Makanya kalau nulis itu cepat menulis. Nah, akui saja kesalahan, nggak apa-apa. Iya, mana kamu? Fabian belum selesai juga. Campurkan ya, campurkan semua bahan, campurkannya di depan, semua bahannya mengikuti begitu. Ya, nanti kalau bikin. Ya, banyak yang sudah paham dan ada juga yang belum paham. Kalau misalnya belum paham, tidak apa-apa, tanya, Bu, belum paham, caranya bagaimana? Boleh ya di rumah, misalnya WA sama ibu, caranya bagaimana, Bu? Tanya, nggak apa-apa kalau misalnya belum paham. Ada berapa anak tadi yang belum mengerjakan. Ya sebaiknya kalau ada PR dikerjakan di rumah. Soalnya kan PR baru kemarin ya. Masa nggak dikerjakan? Pasti ingatlah. Ya, harus dikerjakan. Itu sebagai bentuk tanggung jawab pada diri kalian. Kalau kalian hal kecil saja tidak kalian lakukan, bagaimana nanti kalian bertanggung jawab untuk hal yang besar, ya? Ada PR, berarti apa itu? Tugas anak sekolah harus dikerjakan. PR dikerjakan di rumah, bukan PR dikerjakan di sekolah. Belajar bertanggung jawab atas sesuatu. Mulai disiplin pada diri kalian sendiri. Karena apa? Semua baik dan buruk nanti dimulai dari diri kalian, ya. Jika kalian dari kecil sudah terbiasa disiplin, bertanggung jawab, insya Allah kalian nanti akan menjadi orang yang bertanggung jawab di kemudian hari. Jika kalian bertanggung jawab di kemudian hari, akan banyak orang percaya sama kalian. Jadi untuk hal terkecil juga kalian harus bertanggung jawab, ya. Baik, jadi yang belum mengerjakan PR lain kali harus dikerjakan. Jika ada yang belum paham, jangan sungkan untuk bertanya. Ibu selalu menekankan ya, jika kalian merasa belum paham, tanya. Tadi kita sudah belajar cara membuat teks cerpen menjadi sebuah prosedur ya. Cara-caranya tadi, langkah-langkah dalam membuat cerpen tadi kalian sudah belajar, yaitu dengan cara membaca keseluruhan isi teks cerpen ya. Kemudian menulis hal-hal penting dalam cerpen. Hal-hal pentingnya apa saja? Yaitu apa? Bahannya, alatnya, kemudian langkah-langkahnya. Kalian cari terlebih dahulu dari teks cerpen yang kalian baca. Setelah itu apa? Tadi catat setiap kutipan. Tadi udah masuk. Kemudian kalian disuruh menyusun teks yang sudah apa kalian cari tadi. Hal yang penting tadi disusun menjadi sebuah apa? Rangkaian struktur teks prosedur. Setelah itu apa? Gunakan kata imperatif, kata yang merupakan apa? Kata mana yang kata imperatif itu maksudnya apa? Kata yang membentuk sebuah kata perintah. Misalnya kayak gunakan, guntinglah. Ya, contohnya seperti itu. Setelah kalian menemukan semuanya hal-hal yang penting dari teks cerpen tadi, kalian tuangkan menjadi sebuah teks prosedur. Ya, caranya bagaimana? Yaitu kalian tulis judulnya apa. Setelah kalian menulis judul, kalian tulis tujuan dari cerpen yang sudah kalian baca itu tadi tentang apa. Lalu kalian kelompokkan bagian bahan di bagian bahan, alat di bagian alat. Lalu setelah alat dan bahan, kalian langkah selanjutnya yaitu menulis langkah-langkah pembuatan sampai selesai langkah-langkahnya. Kalau kalian tadi ada yang membuat kebun mini atau taman mini, berarti apa? Tentang taman mini. Berarti apa? Teks prosedur melakukan sesuatu atau teks prosedur membuat sesuatu. Tadi ada yang membersihkan akuarium. Ya, berarti apa? Teks prosedur melakukan sesuatu. Ya, jadi kalian harus bisa membedakannya. Ya, kalian juga sudah berdiskusi kelompok, sudah praktek langsung membuat apa? Mengubah sebuah cerpen menjadi teks prosedur. Ibu berharap kalian semuanya paham. Ya, seperti sebelum-sebelumnya, jika masih ada yang belum paham, kalian boleh bertanya. Tanya, kalau misalnya belum paham, tanya. Kalian ada
gurunya, ada yang ngebimbing, tanya. Ya, kalian di sini dititipkan untuk belajar. Ya, Bapak Ibu guru akan membimbing kalian sampai bisa. Jadi jangan malu untuk bertanya. Jika kalian malu bertanya, maka kalian akan sesat di kemudian. Ya, pokoknya jangan pernah malu untuk bertanya. Misalnya kalian nyasar di mana, tanya. Kalau misalnya belum tahu, kalian punya mulut. Allah menciptakan mulut untuk berbicara. Ya, kalian yang tidak tahu, kalian dikasih akal untuk berpikir, begitu. Jadi apa? Kalian tidak ada yang namanya bodoh. Yang ada hanya kalian malas. Karena apa? Bapak Ibu guru berharap kalian menjadi pintar. Ya, saya harap ya sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami semuanya. Nanti setelah itu hasilnya dikumpulkan semuanya. Ya, dari Ibu jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Jika ada yang belum jelas, boleh bertanya. Ibu akan membuka pintu selebar-lebarnya, memberikan waktu yang kalian butuhkan. Ya, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri, Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.